Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segenap para pemirsa YouTube channel TV Muhammad yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di penghujung Ramadan, puncaknya adalah kemuliaan di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang mana ada berbagai benefit atau keuntungan, mempercepat dan sebab percepatan ketika konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin yang diberi reward atau pahala yang barangkali bisa melampaui batasan manusia secara umumnya. Maka dari itu, malam Lailatul Qadar menjadi semangat kita untuk kita bisa melampaui umur kita meskipun hanya 63, 80 atau maksimal 100. Jika dalam hidup kita ternyata Allah mentakdirkan kita mendapatkan 10 kali dalam bulan Ramadan, maka nilainya bisa 83 kali 800 tahun lagi. Maka yang disebutkan di Al-Quran adalah tidak hanya hudalil mutakin saja, tapi hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan petunjuknya itu untuk manusia secara umum, semuanya bisa pakai. Dan juga dalam Quran Surat An-Naml disebutkan huda wa busyra lil mu'minin, sebuah petunjuk dan juga memberi kabar buat orang yang beriman. Maka kalau orang yang beriman itu setelah diberi petunjuk pasti akan menjadi sebuah kebahagiaan, karena Al-Quran itu bisa dinikmati oleh semuanya. Dalam Al-Quran kita melihat banyak sekali mukjizat-mukjizat yang ditampilkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Ibrahim yang dibakar, Nabi Musa yang membelah lautan. Tapi kita lihat, perhatikan, semua keajaiban itu sifatnya visual, yang hanya diperlihatkan dan saat itu habis, tidak bisa terulang kembali. Yang bisa kita lakukan adalah mendengar cerita itu. Maka yang hebat, Allah memberikan kepada kita sesuatu yang bisa didengar secara terus-menerus selagi yang didengar itu valid dari dulu sampai sekarang. Maka ketika kita sudah mendengar apapun kisah itu, maka kita bisa meyakini dalam diri kita dan kita bisa menganalisa. Pada kasus misalnya mujizatnya Nabi Ibrahim, mengapa Allah tidak membuat Nabi Ibrahim kebal? Harusnya bisa, tapi Allah buat apinya dingin. Pada saat Nabi Musa menyeberangi, mengapa tidak dijadikan Nabi Musa itu bisa bernapas dalam air, tapi dijadikan lautnya yang membelah? Secara dianalisa bisa kita lihat bahwa Allah menguatkan diri kita pada detik-detik terakhir yang tidak kita sangka sebelumnya, yang bisa kita pelajari setelah kita melalui. Maka di momen Ramadan kali ini kita harus melalui dulu. Kita harus lapar terlebih dahulu, menahan hawa nafsu yang kemudian bisa kita rasakan nanti ketika kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kemenangan. Sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, hari kembalinya kita kepada fitrah, kembalinya kepada kesucian kita. Maka pantaslah saat itu akan terbuka keberkahan dari pintu langit dan bumi, seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadna bima kanu yaktubun. Barang siapa yang sekiranya dalam satu negeri itu, satu penduduk itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dalam skup kecil, negeri itu terlalu besar, maka skup kecilnya adalah sebuah keluarga. Maka melalui momen Lebaran kali ini, Idul Fitri, jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mampu memancarkan nilai-nilai Ramadan dan kembali bersama dalam kebaikan bersama yang dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bahagia menjadi orang yang beriman, insya Allah. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Motherfucking design all right now.